Terima kasih untuk kesempatannya saya bisa melayani Tuhan di tempat ini. Walaupun pertama kalinya, saya tentu tidak asing dengan Bapak Ibu Gembala Saudara. Ya, bahkan dari sejak kecil Saudara ya, kami sudah kenal sebagai satu keluarga. Ya, adik saya itu latihan tamborin atau mulai pelayanan tamborinnya itu mulai di Cempaka ketika masih ada persekutuan doa di hari Senin Saudara ya. Jadi dia mulai pelayanannya lebih dulu dari saya, jadi mulai SD dia udah pelayanan Saudara. Saya masih sibuk basket ya Saudara ya. Tapi puji Tuhan hari ini kita melayani Tuhan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan masuk, saya tampilkan satu foto dari keluarga kami. Perkenalan dulu Bapak Ibu Saudara, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi ini istri saya dan ketiga anak perempuan saya ya. Jadi memang banyak yang menanyakan kapan yang keempat Saudara. Sayangnya pabriknya sudah tutup ya. Jadi tiga, istri saya seorang dokter gigi Bapak Ibu Saudara. Ya, ibu saya juga seorang dokter gigi. Jadi saya pikir dulu begini Bapak Ibu Saudara. Sehat jasmani rohani ya. Jadi istrinya dokter gigi, bapaknya pendeta Saudara ya. Puji Tuhan. Jadi kalau sakit gigi gampang ya. Puji Tuhan. Nah inilah potret keluarga kami, keluarga kecil kami. Anak kami yang paling besar, Kela udah umur 18 tahun ini dan sebentar akan melanjutkan kuliahnya. Yang kedua Mosa, ya Mosa Alia, dan yang ketiga Mabel Josephine, ya Mabel Josephine. Mungkin namanya sama kayak putrinya Pak Budi ya di situ ya. Puji Tuhan dan kami melayani Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Ya, hari ini saya akan menyampaikan satu judul khotbah yaitu God's Faithfulness, a Source of Hope. Ya. Kasih setia Tuhan atau kesetiaan Tuhan itu sumber pengharapan kita. Seperti yang tema yang tadi disampaikan tahun ini bicara tentang stronger ya, stronger. Menjadi lebih kuat. Oleh karena itu mari kita masuk lebih dalam. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Sama-sama katakan lapar dan haus. Ya, lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara datang dengan lapar dan haus akan firman Tuhan, saya percaya saudara datang tidak seperti, saudara pulang tidak seperti saudara datang. Saudara diberkati Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, mari kita akan masuk di dalam pembacaan ayat firman Tuhan. Sengaja tidak saya taruh di slide Bapak Ibu Saudara, tapi diambil dari Ratapan. Ya, kitab Ratapan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kitab yang jarang kita baca karena isinya mungkin ratapan, penuh dengan ratapan, ya penuh dengan kondisi yang meratap. Satu puisi yang panjang, karya sastra yang luar biasa indah. Tapi isinya bagaimana yang menulis ini meratapkan tentang kondisi dan keadaannya ketika itu. Ya, Ratapan 3 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-40. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara dan membacanya dari sana. Ya, kita tidak akan baca semua ayatnya, tapi nanti saya akan minta kita membaca beberapa ayat saja dari ayat 18 sampai ayat yang ke-40 ya. Dan saya selalu rindu kita ketika baca firman, kita membacanya bersama-sama karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan ya. Ratapan 3, 18 ya. Ratapan 3 ayat yang ke-18. Nanti kita akan baca dan saya akan minta saudara melompat beberapa ayat untuk kita membaca dari 18 sampai 40 ini ya. Saya akan mulai di ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kita lompat ayat 31 saudara. Ayat 31 dikatakan demikian. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan.
Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. 33, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Lompat ayat terakhir 40, 1, 2, 3. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan setiap firman yang kita dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti saudara tahu ya, ratapan ini kalau dibaca sepertinya nggak ada yang enak, saudara. Isinya meratap. Saudara, tahukah saudara tentang kebenaran di dalam kitab ratapan? Kitab ratapan, kalau saudara baca, ada beberapa komentar mengatakan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Ya, jadi ini termasuk di kitab-kitab para nabi, makanya Bapak Ibu Saudara kalau saudara lihat di atasnya itu ada Nabi Yeremia ya, sebelum kitab ratapan. Nah, ini menceritakan tentang apa? Ini menceritakan tentang keadaan kejatuhan bangsa Israel, utamanya bangsa Yehuda ketika mereka dibuang di Babel. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat suku bangsa ini menarik sekali. Ini suku bangsa pilihan Allah, tapi berkali-kali ditolong Allah, tapi berkali-kali juga sangat tegar tengkuk memberontak melawan Allah. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Nah, cerita bangsa Israel ini dituliskan bahkan oleh Nabi Yeremia dan dituliskan dalam bentuk sastra dalam kitab ratapan ini yang kita saudara dan saya baca. Ini menggambarkan tentang apa? Menggambarkan tentang dua hal. Ya, saya selalu senang untuk bisa memberikan konteks dulu, latar belakang dulu tentang firman Tuhan yang kita baca. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena supaya kita mengerti ya apa dasarnya, supaya kita nggak main comot-comot ayat dan kita akhirnya menyalahartikan ayat firman Tuhan yang kita renungkan. Nah, latar belakangnya apa? Kitab ratapan ini. Kitab ratapan ini menceritakan tentang dua hal. Berapa hal Bapak Ibu Saudara? Dua hal. Yang pertama apa? Pertama adalah betapa seriusnya dosa manusia. Betapa seriusnya dosa manusia dan akibat daripada dosa. Roma 3:23 dikatakan manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 mengatakan upah dosa itu maut. Halo, upah dosa itu apa Bapak Ibu Saudara? Maut. Ya, jadi betapa seriusnya dosa, pelanggaran bangsa Israel ketika itu sampai mereka dibuang ke Babylon, Saudara. Ya, ini tulisan ini ditulis kurang lebih 580 sekian ya sebelum Masehi, menceritakan tentang keadaan bangsa Israel ketika ada di dalam pembuangan. Betapa seriusnya pemberontakan mereka kepada Allah dan akibat dosa yang mereka alami. Tapi yang kedua, saya tadi bilang ada dua hal ya. Yang kedua apa? Menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kesetiaan Tuhan. Menceritakan betapa Tuhan yang saudara dan sembah itu adalah Tuhan yang sangat faithful, Allah yang setia, yang saya percaya itu juga saudara dan saya alami sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, menceritakan dua hal ini, betapa seriusnya keadaan ketika itu mereka jauh dari Tuhan. Ya, memberontak melawan Allah dan itu tidak cuma sekali Bapak Ibu Saudara, berkali-kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ke belakang tentang bangsa Israel, berapa kali mereka ditolong Tuhan. Saudara mulai lihat dari Kejadian bagaimana melalui Yusuf bangsa Israel ini ditolong Tuhan. Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20 mengatakan demikian, engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Ya, untuk apa? Untuk dengan maksud menyelamatkan satu bangsa yang besar. Saudara ingat cerita tentang Yusuf, bagaimana Yusuf akhirnya dikhianati oleh saudaranya sendiri, ya dibuang ke sumur, masuk penjara, akhirnya dia dipercaya untuk di rumah Potifar sebelum masuk penjara, dia dipercaya semuanya dan dia difitnah, masuk penjara, di penjara pun dia dipercaya, Saudara. Dan setelah itu apa Bapak Ibu Saudara? Dijadikan orang kedua yang berkuasa atas Mesir. Tapi dengan maksud apa? Dengan maksud Allah menyelamatkan bangsa Israel, bangsa yang besar ini dari kelaparan, dari kebinasaan. Tapi toh bangsa Israel tetap melupakan dan memberontak kepada Allah. Cerita berikutnya apa? Bangsa Israel. Bangsa Israel ketika itu Tuhan memakai siapa Bapak Ibu Saudara? Musa. Ya, dipakai Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, dari tanah perbudakan.
Tapi yang terjadi saudara, mereka dibawa keluar ke tanah perjanjian, ya, dari Mesir, tanah perbudakan, di mana Bapak Ibu Saudara dia di sana diperbudak, ya, jadi budaknya bangsa Mesir, dibebaskan dengan begitu banyak mujizat, begitu banyak tulah, ya, yang harus dialami oleh Mesir. Bahkan saudara, ketika prajurit itu Firaun mengejar mereka, dibukakan Laut Merah, dan ketika mereka lolos, lautnya itu tenggelam atau menenggelamkan seluruh prajurit, mati, mereka dibebaskan. Mujizat demi mujizat itu dinyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika Musa disuruh naik ke gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, apa yang terjadi? Di bawah gunung itu bangsa Israel ngapain? Membangun bagi mereka, apa Bapak Ibu Saudara? Lembu emas. Baru ditolong Tuhan. Baru diselamatkan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Saudara, berkali-kali mereka diselamatkan Tuhan. Mereka diberi minum, keluar dari batu, saudara. Bayangin, dalam kekeringan seperti itu. Dari batu keluar air, mujizat dinyatakan. Tapi apa yang terjadi? Mereka ngomong begini, kalau minum oke, memang air keluar dari batu. Tapi kalau makanan, masih enak makanan di Mesir. Bayangin saudara. Apakah Tuhan bisa menyediakan daging, makanan kami setiap hari? Dikirim apa sama Tuhan? Mana. Saudara tahu mana, saudara? Bangsa Israel diberi mana selama 40 tahun di padang gurun, tidak pernah kelaparan. Saudara, tiap hari mana itu diberikan Tuhan, cukup bagi seluruh bangsa Israel. Bahkan kalau disimpan busuk, saudara. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Yang percaya katakan amin. Itu pun mereka memberontak kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam pembuangan ini kita mau belajar beberapa hal. Ya, mau belajar beberapa hal. Katakan kanan kirimu, aku mau belajar hari ini. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kalau yang khotbah guru ya begini Bapak Ibu Saudara ya. Untung di sini nggak ada papan tulisnya ya. Nanti bedanya cuma nggak ada PR gitu aja ya. Puji Tuhan. Ayo kita masuk Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya minta kita akan berdoa dulu. Mari ambil waktu kita akan berdoa. Teduhkan hati saudara. Bapa, kami membaca kitab Ratapan 3:18-40. Tuhan beri kami kekuatan, buka mata hati kami terang, supaya melalui bacaan ini, renungan ini, kami terus ada di dalam sebuah perjalanan yang pasti menuju kepada keserupaan Kristus. Hamba-Mu berdoa, biarlah keterbatasan hamba-Mu ini tidak membatasi karya Tuhan untuk bekerja. Menerobos setiap hati, bahkan memeteraikan setiap firman itu di dalam setiap loh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya diberkati bersama berkata, amin. Puji Tuhan. Ada beberapa poin yang kita mau pelajari. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, orang percaya itu bisa ngalami yang namanya kesedihan, ngalami yang namanya masalah, ngalami yang namanya penderitaan. Tetapi seharusnya mereka tidak kehilangan pengharapan. Yang setuju katakan amin. Ya, believers may be discouraged. Saudara ngalami kesedihan, ngalami permasalahan. Siapa di dalam dunia ini nggak pernah ngalami masalah? Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Selama masih kehidupan daging yang saudara dan saya hidupi, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ya kita bisa batuk, bisa pilek, bisa sakit, saudara ya. Kalau kesandung juga bisa jatuh, betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi satu hal yang kita mau pelajari bahwa orang percaya alami kesedihan, tapi seharusnya tidak boleh kehilangan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa orang itu bisa bertahan tanpa makanan lebih panjang. Bisa bertahan tanpa minuman. Kalau tanpa minum itu ya mungkin 3 hari, 2 hari ya masih bisa saudara, masih bisa bertahan. Tapi penelitian mengatakan orang tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara nggak ada makanan, saudara bisa hidup, saudara bisa bertahan. Nggak ada minuman, mungkin saudara bisa bertahan walaupun mungkin lebih singkat waktunya. Tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa harapan. Oleh karena itu harapan jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Oleh karena itu mari kita baca di dalam pasal yang ketiga tadi ayat 18. Ya, saya sampaikan di slide saya di sana dikatakan demikian. Sangkaku, sama-sama katakan sangkaku. Dalam terjemahan baru edisi yang kedua, sangkaku diganti pikirku. Ya, pikirku. Kalau saudara punya edisi yang terbaru. Ya, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Jiwaku selalu ingat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Saudara hari ini Bapak Ibu Saudara, kesulitan boleh ada,
penderitaan boleh datang, ya, tantangan boleh ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita bahwa jangan pernah hilang pengharapan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, dan ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan begini, sangkaku. Memang dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 itu nggak ada yang baik. Kalau sudah baca nanti ya di rumah saudara sudah baca. Waduh, manusia itu karena jatuh dalam dosa, ya mereka kehilangan kemuliaan Allah. Karena bangsa Israel itu dibuang di Babel. Semuanya dalam keadaan yang jelek, semuanya dalam keadaan yang buruk. Lalu dalam keadaan yang seperti itu, penulis di sini mengatakan begini, sangkaku, hilanglah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ini bedanya orang yang tahu tentang Tuhan sama orang yang kenal sama Tuhannya. Yang percaya katakan amin. Ya, dalam bahasa Inggrisnya sama istilahnya, know God. Atau know about God atau knowing God. C.I. Packer mengatakan there is a difference. Ada perbedaan antara tahu tentang Tuhan atau kenal Tuhan yang saudara dan saya sembah. Yang percaya katakan amin. Kalau tahu tentang Tuhan, sudah bisa baca Alkitab saudara dari Kejadian sampai Wahyu, cover to cover. Saudara hafal, ya, saudara penghafal Injil, saudara bisa hafalin semua ayat. Saudara tahu semua, itu menjadi pengetahuan bagi otak saudara, bagi kehidupan saudara. Tapi saudara nggak kenal siapa Tuhan saudara. Makanya saudara bedanya apa? Orang yang tahu Tuhan sama orang yang kenal Tuhan. Orang yang tahu saudara seringkali hidup dalam prasangka, hidup dalam asumsi. Halo, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Di sini nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang kenal dengan presiden kita misalnya. Tahu kalau presiden kita itu Jokowi, tapi kita tidak kenal dia. Kenapa akhirnya ini jadi sesuatu yang berbeda dan penting? Kenapa? Kalau cuman saudara tahu, saudara akan main asumsi sama orang itu. Ya, presiden kita ambil kebijakan, banyak hari ini kan, banyak yang gak setuju sama presiden, banyak juga yang setuju dengan presiden. Approval rate-nya 70 sekian %. Saya gak mau ngomongin politik, ya pemilu sudah lewat saudara ya. Tapi saudara ketika kita tahu seseorang, apapun yang dia lakukan, kita gak kenal dia. Yang kita bisa lakukan cuma apa? Berprasangka. Betul Bapak Ibu? Kita cuma berprasangka. Ya, saudara akan ngomong begini sama Tuhan di dalam doa saudara. Tuhan itu gak adil. Ya, kenapa saya ngirimnya waktu itu prayer requestnya sama. Kok teman saya ditolong saya enggak? Tuhan gak adil. God is not fair. Saudara, kalau kita cuma tahu tentang Tuhan, kita selalu main asumsi, kita berprasangka. Seperti penulis tadi dikatakan, sangkaku, hilanglah kemasyuranku, hilanglah pengharapanku. Tapi kalau orang yang kenal Tuhan, orang yang tahu isi hati Tuhan, kita tidak akan pernah menuntut Tuhan. Kita akan menantikan rencana Tuhan yang terbaik, yang pasti akan digenapi di dalam seluruh kehidupan saudara. Mari yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Ya. Jangan cuma puas dengan tahu tentang Tuhan. Ya, know about God. Tetapi mengenal dia di dalam sebuah perjalanan yang pasti. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah. Perhatikan di sana, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini mungkin kondisimu gak baik, percaya satu hal, ada mujizat yang paling besar, yang mulia, yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Yaitu apa? Kematiannya di atas kayu salib bagi saudara. Yang percaya katakan amin. That is the biggest miracle that God has ever done to you. Itu mujizat yang paling besar yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau gak ada dalam keadaan baik. Secara fisik, secara jasmani, mata jasmanimu masih terbatas. Percaya satu hal saudara. Berkat rohani sudah disediakan bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Kalau dia gak menyayangkan anaknya, nyawa anaknya saja diberikan kepada saudara. Apalagi permasalahan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tunjukkan. Saudara jalan keluar. C.S. Lewis ngomong begini saudara. C.S. Lewis tahu ya, ini seorang penulis, author ya, The Chronicle of Narnia. Ya, anak-anak muda yang senang baca harus baca ini saudara. Dia itu seorang penulis buku yang luar biasa. Ya, dia ngomong begini. Tetapi hal yang luar biasa untuk diingat adalah meskipun perasaan kita itu datang dan pergi, kasihnya, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya,
Saudara, kasih Tuhan, kasih kita itu terbatas. Kasih Tuhan, kasih kita itu bisa jadi datang dan pergi. Benar atau benar? Ya, yang dia cuma satu, yang lainnya nggak ngaku, saudara. Kasih kita itu kadang berdasarkan mood, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Apalagi kalau udah tanggal muda habis gajian, oh haleluya, dikit-dikit puji Tuhan, disenggol, di mall, nggak marah, oh nggak apa-apa, wah puji Tuhan, silakan Pak, silakan jalan gitu. Hari semakin menua saudara, bulan semakin bulan saudara, permasalahan tagihan datang saudara, ya kesandung dikit, apa sih? Batu kok di sini, batunya yang disalahin saudara. Halo, mood kita kadang datang dan pergi, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, kasih kita itu datang dan pergi. Tetapi kita harus tahu, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari punyailah harapan di dalam Tuhan. Kondisi keadaan bisa tidak favorable dalam kehidupan saudara. Tidak sedang mendukung saudara. Ya, tidak dalam sepertinya tidak berpihak kepada kita. Tapi percayalah, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Yang kedua yang kita pelajari dari perikop ini saudara. Kita mau belajar saudara tentang hesed, tentang kasih karunia Allah. Ya, saudara, kasih setianya ya tidak akan pernah berlalu, akan tetap ada terlepas dari kelemahan-kelemahan dan pelanggaran kita. Yang percaya katakan amin. Kasih Tuhan itu enggak pernah berubah. Ya, tidak pernah bergantung dari sikap saudara dan saya. Ada yang ragu, masa sih Pak? Yes. Saudara, status anak itu tidak akan pernah berubah. Bahkan ketika Yesus melayani, ketika dia ada di bumi ini, saudara, dia dibaptis. Dan ketika dia keluar dari baptisan, apa yang terjadi saudara? Langit terbuka, suara dari surga menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Status anak itu menunjukkan apa? Hubungan antara bapa dan anak. Apapun saudara yang saudara dan saya kerjakan, tidak akan mengubah kasih Kristus kepada saudara. Yang percaya katakan amin. Karena kita ini anak-anaknya. Ini yang saudara harus percayai. Itu dalam bahasa Ibrani dikatakan hesed. Atau hesed, bukan keset ya. Hesed saudara, ada hanya saudara. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan begini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yang percaya katakan amin saudara. Dia nggak seperti saudara dan saya. Dia bukan seperti kita yang sering kali sama orang itu transaksional. Aku mau buat baik sama dia kalau dia buat baik sama saya. Betul nggak Bapak Ibu? Kita itu selalu berdagang sama teman. Berdagang sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Berdagang itu saya pakai istilah seperti transaksi. Saya mau buat baik sama dia tapi kalau dia senyum dulu sama saya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Yang percaya katakan amin. Saudara, ayat 22 dalam Ratapan 3 menjelaskan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saudara ingat tadi ya, Ratapan membicarakan dua hal. Bicara tentang bagaimana keadaan manusia ketika mereka jauh dari Tuhan. Ketika mereka memberontak daripada Tuhan. Gak ada yang baik yang mereka alami. Tapi di satu sisi, penulis Ratapan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaannya. Yang percaya katakan, amin. Disitulah harapan kita. Kalau kondisimu hari ini gak baik saudara. Saudara percayalah tentang apa yang Tuhan atau karakter Tuhan dalam hidup saudara. A.W. Tozer pernah mengatakan demikian saudara. Saya katakan buat saudara ya. Pengharapan orang Kristen itu kokoh. Karena didasarkan kepada karakter pribadi Allah dan karya penebusan Yesus Kristus. Pengharapan kita itu gak goyang-goyang saudara. Hari ini kadang baik ya, sesuai dengan saham kita yang lagi naik ya, tabungan kita banyak saudara ya. Nah saudara, pengharapan kita tidak ditentukan, tidak didasarkan oleh apa yang fana, yang kelihatan. Pengharapan kita kokoh itu karena apa? Didasarkan kepada satu hal, karakter Allah yang tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, John MacArthur ngomong begini, kesetiaan Allah adalah fondasi yang tidak tergoyangkan di mana pengharapan kita dibangun. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mendorong kita, mengingatkan kita semua,
ya melalui firman Tuhan, di manakah pengharapanmu didasarkan? Di mana pengharapanmu ditaruh, saudara? Seringkali pengharapan kita ditaruh di mana? Di manusia, di suami kita, di istri kita, di orang tua kita, di anak kita, di pekerjaan kita, di harta yang kita miliki. Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih bisa tersenyum, kenapa? Kita berpikir kita masih punya kekuatan, kita masih bisa berjalan kuat. Saudara, hari ini biarlah pengharapan kita tidak taruh kepada hal-hal yang fana. Pengharapan kita taruh kepada hanya Tuhan saja yang tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Oleh karena itu aplikasi firman yang pertama, saya rindu setiap saudara bisa merenungkan. Yang pertama adalah hiduplah dalam ucapan syukur dan akuilah kesetiaannya. Yang percaya katakan amin. Saya selalu berkata sama jemaat begini, bahkan di saat-saat tidak ada alasan untuk engkau bersyukur. Ketika engkau bangun pagi, bersyukurlah. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Kenapa? Pandemi mengajarkan kita begini, Bapak Ibu Saudara. Bahwa setiap tarikan nafas kita itu berharga. Betul Bapak Ibu? Saudara bisa narik nafas sekarang? Coba tarik nafas, buang nafas. Ya, terus coba diraba jantungnya. Jantungnya berdetak enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau enggak berdetak enggak di sini pastor, ya kan? Ayah saya beberapa waktu yang lalu pakai pacemaker, ya, sudah dipasang pacu jantung, saudara, karena mengalami aritmia, saudara. Ya, itu alat dipasang di sini. Di situ saya menyadari betapa berharganya setiap detakan jantung kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kalaupun tidak ada alasan untuk bersyukur hari ini, bersyukurlah karena setiap tarikan nafas dan detakan jantungmu sesungguhnya itu sedang menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita bisa bernafas lega, sehat, beberapa kita masih pakai masker, tapi kita udah lepas masker. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Banyak orang nyinyir, banyak orang komplain, banyak orang bertanya-tanya dan berkata, where is God? Di manakah Tuhan? Di manakah pertolongan Tuhan? Mereka lupa bahwa kalau jantungnya masih bisa berdetak, nafasnya masih bisa ditarik dan dihembuskan keluar. Itu sesungguhnya berkat dan penyertaan Tuhan. Ada jejak-jejak penyertaan Tuhan yang nyata. Yang percaya katakan amin. Jadi saya nggak percaya Bapak Ibu Saudara, kalau dari setiap kita diambil dari kita suruh maju ke depan, terus suruh bersaksi, saudara nggak bisa Pak, saya nggak ada yang bisa disaksikan. Saya mau katakan, saudara siapapun saudara, kalaupun tidak ada alasan untuk bisa bersaksi, ketika engkau ada di depan pegang mic, saudara taruh aja mic-nya di jantung saudara. Kalau jantungmu masih bunyinya jeduk, jeduk, jeduk. Itu bicara tentang pertolongan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Hiduplah dalam ucapan syukur dan akuilah kesetiaannya. Ini aplikasi yang pertama. Saudara pulang dari tempat ini, saudara hidup dalam penuh ucapan syukur. Dan akui setiap hari bahwa Allah setia. Yang kedua, temukan penghiburan dalam kasih yang tidak pernah berubah dari Allah. Bahkan dalam saat-saat yang tergelap sekalipun. Yang percaya katakan amin. Justru di saat-saat tergelap itu, Tuhan sesungguhnya sedang bekerja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Satu hal saya belajar dari Tuhan kita adalah Dia lebih tertarik untuk mengubahkan karakter saudara daripada kenyamanan saudara. Yang setuju katakan amin. Seperti anak mengajari, seperti bapak mengajari anaknya. Saya waktu pandemi punya kesempatan waktu lebih banyak dengan anak-anak kami. Anak saya udah SMA tapi waktu itu belum bisa naik sepeda saudara. Waktu pandemi kan work from home, school from home, study from home. Ya dikit-dikit saudara istirahat ya bisa keluar begitu ya saudara. Saya ajarin sepeda. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya sebagai bapak saudara targetnya adalah bagaimana anak saya bisa bersepeda. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi targetnya bukan kenyamanannya dia. Tapi targetnya bagaimana dia yang tadinya nggak bisa bersepeda. Lalu bisa bersepeda. Apa akibatnya saudara? Kadang-kadang mungkin jatuh. Kadang-kadang mungkin capek. Ya, tangannya harus nahan saudara. Kakinya mungkin jatuh terantuk aspal. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi target saya adalah yang tadinya nggak bisa sepedaan. Akhirnya bisa bersepedaan secara mandiri. Saudara sama seperti Tuhan. Seringkali saudara masalah datang silih berganti dalam hidup saudara. Mungkin penderitaan. Mungkin tantangan kehidupan. Ada badai kehidupan yang sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, tangan Tuhan selalu menyertai saudara.
Tuhan lebih tertarik kepada perubahan karaktermu supaya setiap kita menjadi seperti Kristus daripada hanya memperhatikan kenyamanan kita. Jadi kalau hari ini saudara nggak nyaman, saudara tetaplah setia, tetaplah berharap kepada Tuhan. Percaya bahwa melalui semuanya itu ada kebaikan yang Tuhan sedang nyatakan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudara, melalui Yesus Kristus kita percaya Tuhan sedang mendemonstrasikan ya kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Ya, His faithfulness, kesetiaannya dan kasih-Nya yang senantiasa baru dalam hidup saudara. Melalui apa saudara? Karya salib Kristus. Makanya firman Tuhan katakan ketika kita mau ngambil perjamuan, ingatlah akan aku. Ketika engkau melakukan ini, ingatlah akan aku. Saudara, perjamuan kudus itu bicara tentang roti dan anggur kan? Ya, tapi waktu itu mereka lakukan apa? Apakah mereka waktu itu sudah ada sakramen perjamuan kudus? No. Waktu itu the last supper. The last supper itu artinya the last dining. Makan malam saudara. Mereka lagi makan. Mereka sobek-sobek roti itu. Tuhan Yesus merobek-robek roti itu. Mereka ambil anggur untuk minum. Itulah makanan mereka. Saudara ya, itu karena tradisi Yahudi mereka makanannya roti disobek-sobek. Ya, anggur dibagikan saudara. Ya, tapi kalau waktu itu Yesus orang Surabaya, yang dibagikan pasti rawon, ya soto gitu saudara. Artinya apa? Ketika mereka makan, Tuhan ngomong begini, waktu kamu makan, ingatlah akan aku. Ingatlah akan pengorbananmu. Jadi waktu kita makan, kita ingat. Kalau kita bisa makan hari ini, itu semua karena karya Kristus di atas kayu salib bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Karena tidak untuk selamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Yang percaya katakan amin. Saudara, penderitaan kita gak akan pernah selamanya. Yang percaya katakan amin saudara. Selalu ngomong begini, saya selalu ngomong begini sama jemaat saudara. Segelap apapun hidupmu, pasti ada terang di ujung terowongan. Amin saudara. Kalau saudara masuk terowongan selama apapun itu saudara. Nanti pasti kelihatan. Pasti ada ujungnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu hari ini tetaplah berharap. Dasar pengharapan saudara bukan ketika engkau masih punya harta. Bukan ketika engkau masih kuat. No, pengharapanmu kalau kepada hal-hal yang fana mereka akan berlalu. Tetapi kalau pengharapan kita didasarkan kepada sesuatu yang tidak akan pernah berakhir, yaitu karakter Allah yang tidak pernah berubah, maka pengharapanmu akan selalu ada. Yang percaya, mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Demonstrasi utama dari kesetiaan yang tidak tergoyahkan ini ditemukan dalam pribadi Yesus Kristus. Allah tidak membuang umatnya sendiri, tetapi malahan membuang anaknya sendiri, agar saudara dan saya boleh diterima sepenuhnya. Saudara masih ingat kata-kata yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Eli, Eli lama sabatani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika di atas kayu salib dia katakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia gak pernah terpisah dari Bapaknya saudara. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu kesatuan yang tidak pernah terpisah. Kecuali ketika ada di kayu salib. Untuk seketika itu saudara, dia harus terpisah dari Bapaknya. Supaya apa? Supaya kita yang jauh. Kita yang melawan Allah dan berdosa. Seharusnya menerima kebinasaan yang kekal. Saudara dan saya hari ini diterima Allah sepenuhnya sebagai anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. That's the beauty of the cross. Itulah keindahan dari karya kayu salib Kristus. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, pengharapanmu pasti. Bukan karena engkau kuat dan gagah saudara. Pengharapanmu pasti karena Tuhan Yesus mati bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Roma 8:32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saya mau saudara pulang membawa 3 hal ini saudara. Aplikasi firman yang kedua. Yang pertama, berdirilah teguh dalam jaminan kesetiaan Tuhan. Saudara, tetap teguh di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab di luar aku, engkau tidak akan pernah berbuat apa-apa. Engkau enggak bisa buat apa-apa. Tapi di dalam aku, engkau teguh, engkau kuat. Bahkan di saat-saat pergumulan sekalipun. Yang kedua, saudara, refleksikan kesetiaannya dalam hidup kita. Coba, saudara hari ini pulang,
Ya, saudara, sebelum saudara lanjutkan kehidupan saudara, setiap pagi saudara, ingat, Tuhan itu telah lakukan apa dalam hidup saudara. Dia Allah yang setia. Seperti tadi yang saya katakan, setiap tarikan nafas kita, setiap detakan jantung kita, itu ada jejak-jejak penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, bagikan Injil Kristus dan wujudkan kesetiaan Tuhan itu kepada dunia yang membutuhkan pengharapan. Kita dipanggil, kita diberikan pengharapan yang pasti, bukan untuk hidup kita sendiri. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, hidupmu yang penuh pengharapan itu, mari bagikan pengharapan yang sama, kuasa Injil yang sama. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di luar sana. Mereka belum pernah mendengar Injil. Mereka yang ada di luar sana yang membutuhkan pengharapan yang pasti. Saudara, itulah tugas saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa yang saudara bisa katakan? Ceritakan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Ceritakan bahwa setiap tarikan nafasku hari ini, itu sesungguhnya menceritakan kesetiaan Tuhan dalam hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan tutup dengan satu kesaksian ini saudara. Ada satu hamba Tuhan, missionary yang namanya Elisabeth Elliot. Saudara mungkin tahu ya. Elisabeth Elliot ini saudara, ya dia pergi ke suku Auca, ya saudara, di Amerika Selatan saudara, bersama dengan suaminya. Dia ini sebenarnya lahir di Brussels, suaminya orang Amerika dan dia menikah, akhirnya pergi ke suku yang namanya Auca. Sukunya masih tribals ya, masih bahkan kanibal saudara, ya masih liar saudara. Apa yang terjadi? Suaminya mati dibunuh sama suku ini. Dia pulang kembali ke Amerika saudara. Orang pikir ya ini orang gak akan balik lagi, mungkin ya udahlah di Amerika aja. No saudara. Setelah dia menikah lagi, dia ajak suaminya untuk kembali ke tempat yang sama. Dan melayani suku yang sama yang telah membunuh suaminya, saudara. Dan dia melayani di suku itu selama 2 tahun lamanya. Sampai akhirnya dia kembali, dia menulis buku. Dan satu kutipan yang terkenal dari Elisabeth Elliot ini, saudara. Dia katakan demikian. Suffering is never for nothing. Ya, suffering is never for nothing. Penderitaan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya melalui apa yang saudara dan saya kerjakan. Tapi saya akan bacakan di sini ya saudara. Dia juga ngomong gini di bukunya. Bukunya ada judulnya Keep a Quiet Heart. Ya, dia ngomong begini. The secret is Christ in me. Rahasianya itu cuma satu. Rahasia orang Kristen cuma satu. Gak banyak-banyak. Bahwa Kristus itu tinggal di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Christ is in me, not me in a different set of circumstances. Saudara, engkau bisa ada dalam keadaan yang macam-macam. Enggak semua kita ada dalam keadaan baik, betul Bapak Ibu Saudara? Engkau dalam keadaan baik hari ini, puji Tuhan. Tapi kalau besok saudara menemukan diri saudara ada dalam keadaan yang tidak baik. Rahasia ini yang penting buat saudara. Christ is in me. Yang percaya katakan amin. Dan itu cukup bagi saudara. Engkau akan dimampukan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Dan perkara-perkara yang dahsyat disediakan Tuhan di depan saudara. Yang percaya katakan amin.